Setelah bukti langsung, metode pembuktian selanjutnya adalah dengan membuktikan dengan kasus per kasus. Jadi ada metode membuktikan dengan menggunakan kasus per kasus. Jadi karena membuktikan ini harus berlaku secara umum, kadang-kadang dia boleh kita pisah dalam dua kasus yang lebih khusus namun berlaku umum juga. Contohnya, misalkan N adalah bilangan bulat, buktikan bahwa 9N kuadrat tambah 3N kurang 2 adalah bilangan genap. Karena bilangan bulat ini terdiri dari bilangan ganjil dan genap, maka kita boleh membuktikannya dengan menggunakan kasus bilangan bulat dan kasus bilangan genap. Untuk kasus bilangan genap, kita misalkan N ini dalam bentuk bilangan genap, yaitu dalam bentuk perkalian 2. Kita misalkan saja L sama dengan 2K, 2N, 2 apa terserah. Yang penting dia dalam bentuk kelipatan 2. Dalam hal ini kita pilih K, N sama dengan 2K. Karena dia dalam bentuk N sama dengan 2K, kita masukkan ke 9N kuadrat tambah 3N kurang 2. Ini menjadi 9 kali 2K kuadrat tambah 3N atau 3 kali 2K kurang 2. 9 kali 2N kuadrat itu menjadi 9 kali 4 kuadrat menjadi 36K kuadrat tambah 3 kali 2K menjadi tambah 6K dikurang 2. Kalau kita keluarkan 2-nya itu menjadi 2 kali 18K kuadrat tambah 3K kurang 1. Yang di dalam kurung ini 18K kuadrat tambah 3K kurang 1 bisa kita anggap ini sebuah bilangan misalnya M. Jadi ini menjadi 2M. Karena dia dalam bentuk perkalian 2 hasilnya, maka dia adalah bilangan genap. Jadi untuk kasus pertama, untuk kasus bilangan genap, N-nya bilangan genap, maka hasil dari 9N kuadrat tambah 3N kurang 2 adalah bilangan genap kedua, bilangan genap juga. Selanjutnya untuk kasus kedua untuk bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu bentuk umumnya adalah 2 kali sebuah bilangan ditambah 1. Di sini kita tulis saja 2K tambah 1. Kita masukkan ke sini 9N kuadrat tambah 3N kurang 1 itu menjadi yang ini dia ya. Untuk kasus yang kedua kita ambil dia bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu bentuk umumnya adalah N sama dengan 2K tambah 1. Jadi 9N kuadrat tambah 3N kurang 2 itu menjadi 9 kali 2K tambah 1 kuadrat itu menjadi 4K kuadrat tambah 4K tambah 1 tambah 3 kali 2K tambah 1 dikurang 2. Hasilnya adalah 36K kuadrat tambah 36K tambah 6K menjadi 42K. 9 tambah 3 12 kurang 2 jadi 10. Kalau kita keluarkan 2-nya itu menjadi 2 kali 18K kuadrat tambah 21K tambah 5. Jadi juga bisa kita anggap jadi sebuah bilangan misalnya L. Jadi menjadi 2 kali L. Karena dia dalam bentuk perkalian 2, maka dia juga adalah bilangan genap. Jadi untuk kasus N bilangan ganjil, hasil dari 9N kuadrat tambah 3N kurang 2 adalah bilangan genap juga. Dari sini sudah terbukti bahwa berapapun N-nya, 9N kuadrat tambah 3N kurang 2 adalah bilangan genap. Jadi pernyataan ini sudah terbukti benar. Selanjutnya pembuktian dengan kontrapositif. Di bab sebelumnya kita sudah membuktikan bahwa implikasi A maka B memiliki nilai kebenaran yang sama dengan kontrapositifnya, yaitu implikasi negasi B maka negasi A. Untuk itu, untuk membuktikan sebuah pernyataan, boleh juga kita menggunakan kontrapositifnya. Contohnya misalnya ini, jika rata-rata 4 bilangan bulat yang berbeda adalah 10, buktikan bahwa satu dari bilangan bulat tersebut lebih besar dari 11. Berarti di sini kita anggap saja A-nya adalah rata-rata dari 4 bilangan yang berbeda adalah 10, salah satu dari 4 bilangan tersebut lebih besar dari 10. Maka dari sini bisa kita buat negasi dari B adalah semua dari 4 bilangan tersebut lebih kecil atau sama dengan 11, dan negasi dari A adalah rata-rata dari 4 bilangan tersebut tidak sama dengan 10. Kita buktikan, kita ambil 4 bilangan tersebut, sebut saja A, B, C, D, dengan tadi hipotesis bahwasanya semuanya paling besar 11. Berarti keempat bilangan tersebut adalah paling mungkin 11, 10, 9, dan 8. Jadi kalau dicari rata-ratanya berarti dijumlahkan dibagi 4 itu menjadi 11 tambah 10 tambah 9 tambah 8, 38 dibagi 4, hasilnya lebih kecil dari 10. Dan benar bahwa tadi negasi A-nya adalah keempat bilangan tersebut
tidak sama dengan 10, dan hasilnya di sini diperoleh bahwa rata-rata dari jumlah keempat bilangan tersebut adalah sekitar 9, sekian, tidak sama dengan 10. Karena kontra positifnya memiliki nilai kebenaran yang benar, maka pernyataan awalnya adalah benar. Itu membuktikan dengan menggunakan kontra positif. Selanjutnya kita bisa juga membuktikan dengan kontradiksi. Kontradiksi ini adalah dengan mengambil sebuah kebalikan dari konklusi. Karena kita mengambil kebalikan dari konklusi tersebut, nanti akan mengakibatkan sebuah pertentangan dengan hipotesis. Jadi pembuktian dengan melalui kontradiksi adalah dengan mencari negasi dari konklusinya. Contoh, tidak ada bilangan bulat terbesar, berarti negasi dari sini adalah ada bilangan bulat terbesar. Kita andaikan ada bilangan bulat terbesar. Nah, sekarang kita buktikan, kalaulah ada bilangan bulat terbesar, apakah itu benar? Hal itu salah, karena kalau kita ambil setiap sembarangan bilangan bulat n, selalu ada yang lebih besar dari n, yaitu n tambah 1, mau seberapa besar pun n-nya. Dengan demikian, pengandaian kita salah, yang mengatakan ada bilangan bulat terbesar. Yang benar adalah tidak ada bilangan bulat terbesar. Kemudian misalkan A adalah sebuah bilangan rasional, tidak 0, dan B adalah sebuah bilangan irasional. Buktikan AB adalah bilangan irasional. Kita membuktikannya dengan kontradiksi, berarti kita mengandaikan konklusinya salah. Kita anggap AB adalah bilangan rasional. Kalau AB adalah bilangan rasional, berarti dia dapat nyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu M per N, di mana M dan N adalah bilangan bulat dan M tidak sama dengan 0. Kemudian A diketahui adalah bilangan rasional, berarti A dapat kita nyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu K per L, di mana K dan L adalah bilangan bulat, L tidak sama dengan 0. Diketahui tadi bahwasanya A kali B sama dengan M per N, berarti B itu adalah M per N kali A. Kita ganti A-nya dengan K per L, maka diperoleh B sama dengan ML per NK, di mana NK tidak sama dengan 0. Karena N dan K sama-sama tidak 0, jadi kalau dikalikan hasilnya pasti tidak sama dengan 0. M dan L sama-sama bilangan bulat, berarti perkaliannya bilangan bulat. Dihasilkan bilangan rasional. Nah, karena di sini yang dihasilkan bahwasanya B-nya adalah bilangan rasional, bertentangan dengan yang diketahui bahwasanya B bilangan irasional. Berarti pengandaian kita salah. Seharusnya tadi kita mengandaikan AB adalah irasional, berarti harusnya yang benar adalah A kali B adalah rasional. Selanjutnya coba kita buktikan akar 2 adalah sebuah bilangan irasional. Kita buktikan dengan kontradiksi lagi, berarti kita anggap akar 2 adalah bilangan rasional. Kalau akar 2 bilangan rasional, berarti dia dinyatakan dalam bentuk M per N. M dan N adalah bilangan bulat dan N tidak sama dengan 0. Dengan syarat M dan N ini tidak boleh sama-sama saling bilangan genap, karena kalau sama-sama genap atau bisa disederhanakan lagi, berarti dia bukan bilangan rasional terkecil. Jadi kita harus menganggap M per N ini adalah bilangan rasional terkecil, atau bisa kita sebut saling prima. Jadi karena kita menganggap akar 2 ini dalam bentuk persamaan M per N, berarti bisa kita tulis akar 2N sama dengan M, atau 2 sama dengan M per N, atau bisa juga kita jadikan 2 sama dengan sama-sama dikuadratkan ini, 2 sama dengan M kuadrat per N kuadrat. Jadi bisa juga kita buat menjadi, kita kali silang M kuadrat sama dengan 2N kuadrat. Sehingga dari sini bisa kita lihat, karena M kuadrat itu adalah 2N kuadrat, berarti M kuadrat adalah bilangan genap. Akar dari sebuah bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Maka M sama dengan 2K harus juga bilangan genap, karena M-nya tadi bilangan genap. Dengan demikian M kita anggap misalnya M sama dengan 2K, karena dia tadi bilangan genap. 4 sama-sama kita kuadratkan, 4K kuadrat sama dengan 2N kuadrat, sehingga 2K kuadrat sama dengan N kuadrat. Dari sini diperoleh bahwasanya
N kuadrat adalah bilangan genap juga karena dia dalam bentuk 2K, dalam bentuk perkalian 2. Hal ini sudah berlawanan dengan yang disepakati di awal bahwasanya M dan N itu tidak boleh saling genap atau bukan merupakan pecahan yang paling sederhana. M dan N itu harus saling prima, sudah bertentangan dengan asumsi yang ditetapkan di awal. Dengan demikian pengandaian kita salah yang menganggap akar 2 bilangan rasional. Yang benar adalah akar 2 bukan bilangan irasional. Demikian 4 metode pembuktian, itu secara langsung, kasus per kasus, kontradiksi dan kontraposisi. Sangat dibutuhkan nanti dalam pembelajaran matematika lebih lanjut. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih.